lagi bersama saya Muhammad Fatih Abdul Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari IP address itu apa dan subnetting itu apa. Nah, IP address atau biasa disebut Internet Protocol merupakan pengalamatan unik 32 bit pada suatu jaringan yang terhubung ke internet. Nah, setiap perangkat itu pasti ada IP-nya, ya seperti komputer, smartphone, server. Nah, kalau kalian ketahui juga IP address itu memiliki fungsi sebagai identitas utama yang saling berkomunikasi. Nah, IP address itu alamat dari suatu jaringan lah yang ada di komputer atau di smartphone kalian. Nah, kalau subnetting adalah proses pemecahan sebuah network dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, mungkin dari subnet ini kayak dibagi-bagilah kelasnya. Nah, teknik dari subnetting ini adalah membuat skala jaringan menjadi fleksibel tanpa dibatasi oleh kelas IP tradisional. Kelas IP itu ya kelas A, kayak B, kayak C gitu. Dan juga mengoptimalkan performa traffic. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini ada kelas lama dan kelas baru, yaitu kelas full dan kelas less IP. Nah, apa sih kelas full IP itu? Sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap yang kayak tadi, kayak kelas A, kelas B, kelas C sampai E, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memerlukan subnet tambahan. Nah, di kelas full ini kita untuk menentukan host ID dan network ID kita tidak perlu menambahkan subnet masknya. Nah, kecuali di kelas less IP. Sistem ini tidak terkait dengan kelas IP tradisional. Nah, di kelas less ini menggunakan notasi CIDR. Ya, seperti prefix seperti /27, /20. Ini juga mengalokasikan network dan host yang presisi. Efisiensi alokasinya. Kelas less memungkinkan penghematan ruang alamat IP global secara signifikan dan fleksibel. Pengaturan rute lalu lintas data. Nah, pengamatan CIDR. Apa sih CIDR? CIDR itu Classless Inter-Domain Routing. CIDR adalah metode pengelompokan alamat IP tanpa terikat pada sistem kelas tradisional. Nah, CIDR itu yang tadi classless IP, tidak terkait pada kelas tradisional, ya tambahan kelas tetap gitu ya. CIDR ini memungkinkan mengelompokkan subnet yang lebih besar atau lebih kecil menggunakan notasi prefix yang ringkas seperti /24 atau 26. Contoh notasi CIDR seperti ini: 192.168.1.1/24. Oke, lanjut. Di sini juga ada namanya VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, di sini juga pengembangan tingkat lanjut dari konsep subnetting tradisional. Nah, kalau VLSM ini seperti kelas full yang ada kelasnya, tapi lebih ditingkatkan lagi kelas tradisionalnya. Subnetting dilakukan presisi berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnetnya. Subnet mask fleksibel. Setiap subnet dapat memiliki ukuran subnet mask berbeda sesuai jumlah host yang aktif. Nah, untuk mencegah pemborosan alokasi IP address dalam jaringan skala besar dan kompleks seperti ini ya. Nah, di sini juga ada utama subnet, komponen utama dari subnet. Ya, seperti kita ketahui yaitu network ID, host disable, dan broadcast. Nah, network ID adalah alamat IP pertama dalam subnet.
Nah, seperti network ID ini alamat pertama ya identitas lah awal seluruh jaringan dan tidak dapat dipasang pada perangkatnya. Nah, kalau usable adalah rentang alamat IP yang aktif dapat dialokasikan dan dipakai oleh pengguna PC, server, smartphone, dan printer. Nah, kalau host usable bisa dialokasikan ya kita dari PC 1 ke PC sebelumnya. Di sini juga ada broadcast. Broadcast alamat IP terakhir dalam subnet. Nah, broadcast ini identitas terakhir lah untuk finishing untuk mengirimkan sebuah data. Broadcast juga digunakan khusus untuk mengirimkan data secara serentak ke semua host jaringan tersebut. Di sini perumahan subnet ya. Subnet mas, ubah bit 1 sebanyak nilai prefix ke format biner 32 bit. Nah, di sini kita itu mengkonversi per oktet 8 bit ke desimalnya. Nah, di sini saya akan membahas rumus perhitungan subnetting. Komponen subnet mask. Di sini rumusnya ubah bit 1 sebanyak nilai prefix ke format biner 32 bit. Konversikan per oktet 8 bit ke desimal. Dan di sini udah ada 4 oktet ya. Yang hasilnya itu adalah 32 bit. Ubah dari desimalnya ke biner. Di biner ada 111, 111, 110. Hasil dari 11 ini adalah 255. Nah, kenapa kecuali yang di sini? Kenapa? Karena di sini kita menggunakan slash 24. Karena di sini 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24. Nah, di sini jadinya hanya cukup 0 aja yang prototnya. Nah, kita ubah menjadi ke slash 26. Di sini juga kita ubah dari kan 24, 25, 26. Nah, tambah 2 satunya. Di sini juga kita ubah. Jadi di sini kan udah ada nih per bagian, jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 di sini. Nah, di sini itu cara menghasilkan prefix belakangnya ditambah di sini 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 yang hasilnya itu 192. Nah, di sini sudah diketahui bahwa hasil dari subnetting prefix yang terakhir dari 126 adalah 192. Nah, di sini kita cari 2n pangkat berapa jumlah dari bit 0 pada host ID prefix 32. Nah, di sini tuh host ID-nya tuh yang ini sama yang ini. Yang tadi dibilang kita 2 pangkat n hasilnya berapa? Di sini kita hitung dari angka 0 yang tadi dibilang. Hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, total dari itu hasilnya di sini nolnya kan di sini ada 6, berarti 2 pangkat 6 yang hasilnya tuh buat itu yang hasilnya tuh ini 64. Nah, di sini sudah diketahui total dari IP-nya yang kita hitung dari host ID tadi. Lanjut, berapa IP sumber host yang tadi 2 pangkat
6 dikurang 2 dari alamat network dan broadcast IP. Nah, di sini saya tinggal ubah 64 dikurang 2 dari hasil itu, hasilnya 62. Kita udah ketemu IP usable nya. Nah, terus klik box subnetnya 1.256 max subnet max dikurang hasil dari interval awal dari sini dari 192. Dikurang yang tadi 200 berapa tadi teh, 56 156 dikurang hasil dari 192 ini yang hasilnya adalah 64 bit. Nah, di sini kita sudah tahu rumus dari subnetting yang tadi kita ketahui itu ya. Kalau blok subnet ini 2 bit pada host ID oktet terakhir. Jumlah bitnya yang tadi saya sudah bikin 1.192.168.1.100/26. Nah, kita gimana sih kita tahu cara ada di blok keberapa, blok subnet keberapa, network IP-nya berapa, broadcast IP-nya berapa, bahkan first IP dan last IP-nya berapa. Nah, di sini kita sudah ketahui 1.100 itu ada di kelipatan dari 64.128. Jadi blok subnetnya itu ada di kedua di antara kelipatan 64 sampai 128. Juga network IP-nya itu sama, ada di kelipatan yang tadi. Nah, network IP-nya itu ada di kelipatan yang ini, yang pertama, yaitu 64 network IP-nya itu. (64) 64. Nah, di sini broadcast IP-nya itu ada berapa? Broadcast IP-nya itu ada sama 126 itu di kelipatan 64 sampai 128. Nah, karena broadcast IP-nya itu dikurang 1 jadi 127. Broadcast IP-nya adalah 127. Nah, gimana sih kita tahu first IP dan last IP dari yang ini tersebut? Nah, kalau first IP-nya itu rumusnya network IP ditambah 1 jadi 65 first IP-nya. Nah, sedangkan kalau last IP rumusnya broadcast IP dikurang 1, kan broadcast IP-nya di sini 127. Nah, dikurang 1 jadi 126. Nah, di sini kita sudah ketahui dari studi kasus 126 itu ada di blok keberapa, blok subnet keberapa, network IP keberapa, network IP-nya berapa, broadcast IP-nya berapa, serta first IP dan last IP-nya berapa. Oke, kita di sini kita lanjut ke. Nah, jadi setelah kita membuat ini,
kita membuat tabel distribusi blok 1, 2, 3, 4, dimana kita jadi tahu network IP, host IP, broadcast IP-nya. Di sini kita membuat tabel. Nah, di sini kelipatan yang tadi yang 0, 64, 128, 192. Nah, host IP-nya itu 0 ditambah 1, mulai dari 1. Dan sampai ke 62. Kenapa? Karena broadcast-nya itu 63. Jadi broadcast itu dikurang 1, 63 dikurang 1 jadi 62 host ID-nya. Selanjutnya sama kayak gitu juga. Sini dikurang ditambah 1 jadi 65. Broadcast ID-nya itu 127 dan host ID-nya 126. Lagipun sama di sini dikurang 1 jadi 191. Nah, terakhir di sini broadcast ID-nya yaitu 255. Di sininya 193. Sampai 254. Nah, mungkin segini sekilas lah ya tabelnya. Jadi dimana kita mencari tahu IP di sebelah, kita tinggal menentukan hasil IP yang 100 ini ada di blok keberapa. IP yang blok 100 ini ada di blok kedua di sini, di blok subnet kedua. Jadi itu kita tuh tahu IP ini ada di blok kedua. Nah, mungkin oke, sekarang kita akan coba mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Jadi gimana sih kita bisa tahu cara kerja blok subnet tersebut dan gimana dua blok subnet itu bisa terhubung dan terkoneksi. Jadi mari kita ke Cisco-nya. Pertama, kita harus menyiapkan 2 switch, 1 router, dan 6 PC. Oke, nah di sini sudah ada. Jadi kita coba masukkan IP kepada setiap PC yang berbeda-beda.
Misalnya saya di blok subnet pertama ini dikasih titik satu. Nah kalau di blok keduanya saya kasih 1.65 ya. Oh, di sini kita lupa, kita memakai /26. Jadi akhir dari yang nolnya tadi kita ubah jadi 192. Nah, di sini juga sama si di konfigurasi IP-nya subnet mask itu yang terakhirnya 192 karena kita memakai /226. Nah, sesudah kita masukkan konfigurasi. Oke, di sini kita langsung ke routernya. Kita konfigurasi routernya sesudah mengonfigurasi semua PC. Di sini kita tulis enable konfigurasi configurator terminal, lalu kita masukkan ketik int g0 masuk down, lalu kita masukkan IP addressnya. Address yaitu 192.168.1.4. Nah kita ambil 62, kita ambil 62 teh dari tabel yang tadi dibahas, blok subnetnya di last IP terakhir yaitu 62. Lalu subnet masknya 255.255.192. Oke. Di sini kita langsung ikuti yang tadi tetap sama, tapi di sini kita ubah ini jadi 1, no shutdown. Nah, masukkan IP yang kedua buat blok subnet yang sebelahnya itu 192.168.1.126. Di tabel yang tadi yang kita bahas 126 itu di blok kedua, jadi kita masukkan. Nah lalu kita tetap sama masukkan subnet masknya yaitu tetap 255.255.192. Kita enter. Nah sesudah itu kita langsung coba ping, langsung buka command prompt. Tadi di sini saya coba salah ya karena alasan teknis. Kita coba sekarang ping 192. Kita masukin dulu defaultnya. Oh iya udah, kita udah masukin defaultnya. Langsung kita coba ping.
168.1.10.26. Nah, di sini sudah terlihat berhasil. Berarti kita sudah berhasil mengirim sebuah data ke blok subnet sebelahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.